Kita tahu Amazon sekarang udah terkenal sebagai salah satu tempat paling ekstrim di bumi. Hutannya lebat, sungainya liar, dan predator ada di mana-mana. Tapi anehnya, di zaman purba, kondisi Amazon jauh lebih mengerikan. Bukan cuma lebih liar, tapi berbeda total dari yang kita kenal sekarang. Karena sebelum menjadi hutan hujan, Amazon pernah menjadi perairan luas mirip lautan dangkal. Selain itu, menjadi tempat berbagai monster atau makhluk besar hidup, dan tempat manusia purba meninggalkan jejak yang nyaris terlupakan. Dan yang paling mengejutkan, jejak itu masih ada sampai sekarang. Sekitar 23-10 juta tahun lalu, Amazon belum berupa hutan hujan. Wilayah ini didominasi sama sistem rawa dan perairan dangkal luas yang dikenal sebagai sistem tebas. Saat itu, pegunungan Andes belum menjadi penghalang seperti sekarang. Jadinya, air laut dari Samudra Atlantik masih bisa masuk ke wilayah Amazon. Air asin ini bercampur dengan air sungai menciptakan perairan payau yang luas banget. Jadinya, Amazon kala itu bukanlah tempat pohon tinggi untuk tumbuh, tapi dunia air yang tenang, dangkal, dan sangat luas. Bukti bahwa Amazon pernah menjadi laut bukan sekedar teori saja. Ilmuwan sempat menemukan sejumlah fosil kerang laut, siput laut, hingga gigi hiu dan pari di tengah hutan Amazon modern. Hal ini menunjukkan bahwa Amazon memang pernah terhubung langsung dengan samudra, dan dari sinilah keanehan berikutnya dimulai. Jelas kalau lingkungan ekstrim menciptakan makhluk ekstrim. Di Amazon purba, ukuran besar bukanlah keanehan, tapi sebuah standar. Salah satunya adalah Purosaurus, buaya raksasa dengan panjang sampai 12 meter. Rahangnya cukup kuat untuk menghancurkan tulang besar dalam satu gigitan. Di perairan Amazon purba, hampir tidak ada predator yang menyainginya. Lalu ada Stupendamis, kura-kura air tawar raksasa dengan cangkang lebih dari 3 meter lebarnya. Ukurannya diduga sebagai bentuk pertahanan dari predator besar di zamannya. Dan tentu saja yang paling terkenal adalah Titanoboa, ular sepanjang lebih dari 13 meter. Keberadaan reptil sebesar ini menunjukkan bahwa suhu Amazon purba itu jauh lebih panas dari yang sekarang. Tapi yang membuat Amazon terasa semakin aneh, tidak semua makhluk purba ini tuh benar-benar punah, sebagian hanya mengecil. Ikan arapaima misalnya, masih hidup di Amazon sampai hari ini. Bentuk tubuhnya hampir gak berubah selama jutaan tahun. Dia sering disebut sebagai fosil hidup yang merupakan sisa nyata dari dunia Amazon purba. Manusia itu udah hidup di Amazon lebih dari 10.000 tahun lalu, dan mereka bukan sekedar bertahan hidup. Bukti terkuatnya adalah Terra Preta, tanah hitam buatan manusia yang sangat subur. Dibuat dari campuran arang, sisa organik, dan teknik khusus. Dan yang lebih mengejutkan, tanah ini masih subur sampai sekarang di Amazon. Selain itu, ditemukan juga yang namanya geoglif raksasa. Ada pola lingkaran, garis lurus, dan bentuk geometris besar di permukaan tanah. Struktur ini menunjukkan adanya masyarakat dengan perencanaan dan budaya kompleks di Amazon kala itu. So, Amazon tuh selalu berubah, pernah menjadi laut, menjadi rumah monster, dan pernah menjadi tempat peradaban manusia tumbuh. Semua perubahan itu meninggalkan jejak nyata, dan jika Amazon pernah berubah sedrastis itu di zaman lalu, pertanyaannya sekarang cuma satu. Apakah Amazon masih bisa bertahan di masa depan?